Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan saya Isah Munfarida. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Pada video kali ini kita akan membahas analisis wacana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertama, kita harus mengetahui apa itu analisis wacana. Ada beberapa pendapat mengenai analisis wacana. Yang pertama yaitu Slimroach mengemukakan bahwa analisis wacana adalah analisis linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi. Yang kedua yaitu pendapat dari Stubb mengemukakan bahwa analisis wacana adalah kajian organisasi bahasa di atas kalimat atau klausa. Dalam pandangan ini, analisis wacana adalah mengkaji unit-unit linguistik yang lebih luas, seperti pertukaran dalam percakapan atau teks-teks tertulis. Yang ketiga, pendapat dari McCarthy bahwa analisis wacana yaitu berkaitan dengan studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteks dalam pemakaian bahasa. Yang terakhir yaitu pendapatnya Labov bahwa analisis wacana merupakan penggambaran secara rasional mengenai hubungan runtunan tutur yang berbeda dalam kesatuan yang teratur, sehingga memperjelas keterkaitan unsur di dalam kesatuan tersebut dan bentuk rangkaian koherennya serta kaitannya dengan unsur luar kesatuan tersebut. Dari beberapa pendapat yang sudah kita amati, bisa disimpulkan bahwa analisis wacana adalah kegiatan menganalisis sebuah wacana atau bahasa, baik itu bahasa lisan maupun bahasa tulis. Nah, teman-teman, segala sesuatu pasti memiliki tujuan, seperti halnya analisis wacana. Analisis wacana itu mempunyai tujuan seperti halnya ungkapan dari Praptomo Beryadi bahwa analisis wacana itu mempunyai 8 tujuan, yaitu mengungkap struktur wacana, komponen pembentuk wacana, isi wacana, ragam bahasa dalam wacana, ideologi dalam wacana, tindak tutur dalam wacana, gaya bahasa dalam wacana, dan prinsip-prinsip membangun wacana. Selanjutnya akan kita bahas seperti apa sih ciri-ciri analisis wacana. Apakah itu penting? Atau mungkin setelah ini kalian akan merasa, oh ternyata sangat penting analisis wacana bagi kita. Berikut adalah ciri-ciri analisis wacana menurut 2 teori. Mari kita simak bersama. Jenis-jenis analisis wacana dibagi menjadi 4, berdasarkan penggunaan metode, berdasarkan bentuk analisis, berdasarkan level analisis, berdasarkan bentuk atau wujud wacana. Yang pertama, berdasarkan penggunaan metode. Analisis wacana dibagi menjadi 2, yaitu analisis sintakmatis dan analisis paradigmatis. Sedangkan berdasarkan bentuk analisis, analisis wacana dibagi menjadi 2, yaitu analisis wacana linguistik dan analisis wacana sosial. Berdasarkan level analisis, analisis dibagi menjadi analisis level naskah dan analisis multilevel atau yang biasa kita kenal analisis wacana kritis. Yang terakhir berdasarkan bentuk atau wujud wacana. Analisis wacana dapat dilakukan pada beragam bentuk wacana seperti tulisan, ucapan, tindakan, hingga peninggalan jejak.
pendekatan juga dibutuhkan dalam menganalisis wacana. Ada 9 pendekatan yang digunakan dalam menganalisis wacana, yaitu pendekatan formal, pendekatan analisis wacana kritis, pendekatan fungsional, pendekatan analisis isi, pendekatan pragmatik, pendekatan semiotik, pendekatan sosiolinguistik, pendekatan etnografi, dan pendekatan hermeneutik. Dari ke-9 macam pendekatan, tentunya mempunyai fokus analisis yang berbeda-beda, juga mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing tiap pendekatan. Teman-teman, kita ingat bahwa analisis wacana menurut metode itu dibagi 2, yaitu analisis sintakmatis dan analisis paradigmatis. Yang pertama akan kita bahas adalah ragam metode analisis sintakmatis. Analisis sintakmatis itu ada 5 metode. Yang pertama, membership categorization device analysis. Yang kedua, conversation analysis. Yang ketiga, fungsional pragmatik. Yang keempat, distinction theory approach. Dan yang kelima, objective hermeneutik. Dari kelima metode analisis sintakmatis, penggunaannya sebagai metode analisis wacana tentunya berbeda-beda. Selanjutnya adalah ragam metode analisis paradigmatis. Ada 9 ragam metode analisis paradigmatis. Yang pertama, semiotika, analisis marxis, psikoanalisis, analisis sosiologis, analisis framing, semiotika sosial, ethnography of speaking, ground theory, dan simlogy. Dari ke-9 metode tersebut, dalam metode analisis paradigmatis tentunya fungsinya akan berbeda-beda. Nah, intinya ketika kita menganalisis sebuah wacana, maka kita perlu menentukan wacananya apa, menggunakan metode apa, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah bersedia untuk menonton dan menyimak video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.